Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi mata kuliah sintaksis. Kelompok 5 terdiri dari saya, Setiaji Pamungkas, NIM 12, Dewi Julistari, NIM 27, Tri Ajeng Mulya, NIM 33, Lutfi Fahrul Imam, NIM 45, Putri Rahmawati, NIM 49. Kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Kategori sintaksis tersebut berkenaan dengan istilah nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan promina. Pengisi fungsi tersebut dapat berupa frasa sehingga salah kelas kata yang nomina, terdapat pula frasa nominal. Begitu juga dengan adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina yang dapat berupa frasa sebagai pengisi fungsi sintaksis. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NIM 27. Di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah verba transitif yang objeknya tidak perlu ada atau keberadaannya ditinggalkan. Verba transitif yang objeknya tidak perlu ada atau menyatakan kebiasaan yaitu antara lain yang pertama adalah verba. Verba yaitu kelas kata yang memiliki makna berhubungan dengan inherent, perbuatan, atau bisa disebut juga dengan kata aksi, proses atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Dilihat dari bentuknya, verba bisa berupa verba asal, sebagai contoh kata datang, mandi, dan tidur. Bisa pula verba turunan, sebagai contoh kata mendarat, membaca, bertemu, berjalan-jalan, dan campur tangan. Kata-kata berhimbuhan me, di, ber, ter, kan, dan i adalah kata yang berkategorikan verbal. Lalu, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Tri Ajeng Mulya. Kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Kategori sintaksis tersebut berkenaan dengan istilah nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina. Pengisi fungsi tersebut dapat berupa frasa sehingga selain kelas kata yang nomina, terdapat pula frasa nominal. Begitu juga dengan adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina yang dapat berupa frasa sebagai pengisi fungsi sintaksis. Baik, seperti PPT, yang dimaksud urutan kata menurut Khair adalah posisi kata yang satu dan kata yang lain dalam sebuah konstruksi sintaksis. Jadi, perangkat-perangkat yang menjadi sarana terwujudnya satu-satuan, tahu ya, satuan-satuan itu apa? Ada frasa, ada klausa, ada kalimat yang tidak serta-merta muncul sebagai sarana menjadi satuan-satuan. Nah, itu disebut sebagai alat sintaksis. Ada 4 alat sintaksis. Yang pertama urutan bentuk kata, intonasi, dan satu lagi itu kata sarana atau kata tugas. Dalam bahasa, urutan kata dapat berperan menjadi penentu makna gramatikal. Jadi kalau misalkan kita mengurutkan kata itu harus berurutan, tidak serta-merta kita membuat kalimat itu sembarangan. Urutan yang berbeda menyebabkan satuan itu gramatik atau tidak, terasa nyaman didengar atau tidak, dan mudah dipahami atau tidak. Saya akan berikan contoh kata-kata yang mudah dipahami, seperti Lutfi membacakan saya sebuah puisi. Lalu kalau saya balikan lagi, saya membacakan Lutfi sebuah puisi. Itu merupakan kalimat yang sudah gramatikal atau urut. Sedangkan kalau tidak urut, kita bisa membolak-balikannya. Misal sebuah puisi membacakan saya Lutfi, itu akan tidak urut. Atau lebih lucu lagi, membacakan Lutfi sebuah puisi saya. Nah, itu menjadi bentuk yang tidak urut dan tidak gramatikal, sehingga sulit untuk dipahami dan terkesan memaksakan kalimat gitu. Kemudian kita lanjut ke bentuk kata. Dalam bahasa Indonesia berperan penting dalam menentukan makna kalimat. Dilihat dari bentuknya,
Dalam bahasa Indonesia terdapat kata dasar dan kata turunan. Contoh kata dasar yang bisa kita contohkan adalah kata muat. Muat ini memiliki beberapa makna jika kita ada tambahan imbuhan dan awalan. Akan berbeda sekali artinya. Saya langsung ke contohnya adalah beberapa mahasiswa UMP memuat artikel di Suara Merdeka. Itu contoh satu. Kemudian kita langsung contoh dua, beberapa mahasiswa UMP dimuat artikelnya di Suara Merdeka. Itu dua kalimat yang sama-sama ada kata-kata muat, tetapi berbeda maknanya. Ini menunjukkan bahwasanya bentuk dari setiap kata itu berbeda tergantung imbuhan dan kata dasarnya itu apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjut kembali kepada teman-teman yang lain. Nama saya Putra Mawati, NIM 49. Yang ketiga, ada intonasi. Dalam bahasa Indonesia, intonasi akhir kalimat ditandai oleh tanda baca titik, tanda tanya, dan tanda perintah. Menyatakan bahwa dalam bahasa tulis, tanda baca mempunyai peranan yang sangat penting. Suatu klausa yang terdiri atas kata yang sama dan dalam urutan yang sama dapat mempunyai arti yang berbeda, bergantung pada tanda baca yang diberikan. Yang keempat, ada konektor. Alat sintaksis yang keempat adalah konektor, yang bertugas untuk menghubungkan suatu konstituen dan konstituen lain, bisa dikatakan konjungsi. Konjungsi disebut juga kata sambung. Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua suatu bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Terima kasih.